Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Dan di zaman Utsman bin Affan, dia menyebarkan fitnah mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar sengaja mengambil khilafahnya Ali. Sama Utsman dikeluarkan karena dia masih ngaku Islam. Dia berkedok Islam, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia buat tim demonstran, kemudian masuk memprotes Utsman sampai terbunuh Utsman. Buku-buku ahli sunnah semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW mengatakan yang membunuh Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kita punya buku sejarah, ini bukan karangan saya ini. Haji Khalid ini ketika berdusta dan memfitnah sangatlah bersemangat dan terlihat meyakinkan sehingga mampu membohongi pengikutnya yang memang takjub dengan jenggot rimbun yang seakan-akan menunjukkan tingkat keilmuannya. Para pengikutnya tersihir sehingga kebohongan-kebohongan Haji Khalid diamini. Seperti baru-baru ini ketika Haji Khalid tanpa malu berdusta mengatakan di Iran tidak ada masjid Sunni. Meskipun kedustaan yang dibuat untuk memfitnah ini ketahuan, namun dia sama sekali tidak menyesali atau meminta maaf atas kebohongannya. Dan masih banyak lagi kedustaan Haji Khalid yang tidak akan kami bahas pada video ini. Kali ini dia mengatakan Syiah adalah orang Yahudi tapi berkedok Islam dan dibuat oleh Abdullah bin Saba, orang Yahudi. Dia mengatakan fakta sejarah mengatakan begitu dan harus yakin dengan itu. Benarkah seperti yang Haji Khalid katakan? Kisah Abdullah bin Saba dalam literatur Ahlus Sunnah bersumber dari Saif bin Umar At-Tamimi yang wafat pada tahun 170 Hijriah. Mari kita lihat pandangan ulama jarh wa ta'dil Ahlus Sunnah terhadap Saif bin Umar berikut ini. Dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat karya As-Safadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, jilid 16 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, cetakan pertama tahun 2000, halaman 39. As-Safadi berkata, Saif bin Umar At-Tamimi Al-Asadi sampai kalimat penulis kitab Al-Futuh dan kitab Ar-Riddah dan selainnya. Dia meriwayatkan dari sekelompok besar orang-orang yang tidak diketahui statusnya dan akhbariyin. Ibn Mu'in berkata, dhaif. Abu Hatim berkata, hadisnya ditinggalkan atau matruk. Abu Daud berkata, dia sosok yang tidak bernilai. Ibn Hibban berkata, dia tertuduh zindik dan telah diriwayatkan bahwa dia membuat hadis palsu. Dalam kitab Al-Mughni, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Idarah Ihya At-Turas Al-Islami, halaman 419, nomor 2716. Az-Zahabi berkata, Saif bin Umar At-Tamimi Al-Asadi memiliki banyak karangan. Riwayatnya ditinggalkan berdasarkan kesepakatan ulama. Ibn Hibban berkata, dia tertuduh zindik. Aku, yaitu Az-Zahabi, berkata, dia mengalami zaman tabi'in dan tertuduh, di mana Ibn Hibban berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Dalam kitab Tahzibut Tahzib, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Islami, halaman 295 sampai 296. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Saif bin Umar At-Tamimi sampai kalimat berkata Ibn Mu'in lemah hadisnya dan dia berkata dalam kesempatan lain tidak ada kebaikan darinya. Berkata Abu Hatim, hadisnya ditinggalkan. Berkata Abu Daud, sosok yang tidak bernilai. Berkata An-Nasai dan Ad-Daruqutni, dhaif. Berkata Ibn Adi, sebagian hadis-hadisnya terkenal dan sebagian besarnya mungkar, tidak dapat diikuti. Berkata Ibn Hibban, dia meriwayatkan hadis-hadis palsu, mengatasnamakan orang-orang terpercaya. Sampai kalimat berkata Al-Hakim, dia tertuduh zindik dan periwayatannya cacat. Dengan keterangan di atas tadi tentang sosok Saif bin Umar,
yang meriwayatkan kisah Abdullah bin Saba, maka kisah ini sudah tidak dapat diterima lagi kebenarannya, apalagi mau dikatakan fakta sejarah yang harus diyakini. Namun memang Wahabi yang berasal dari Najd ini membangun kerajaannya dengan bekerja sama dengan Inggris, membantai muslimin di Hijaz, kemudian menguasainya dan menamakannya Saudi Arabia. Ini yang namanya fakta sejarah. Kami tambahkan pengakuan dari ulama Wahabi sendiri tentang Abdullah bin Saba. الأخ يسأل سؤالا: هل وقفتم على سند ثابت يثبت شخصية عبد الله بن سبأ؟ أقول وبالله التوفيق لم أقف على سند ثابت بذلك، إنما هي أقوال للمؤرخين، أما كسند ثابت فلم أقف على أي سند ثابت بذلك إلا سندا في راو كذاب. هل ثبت شيء عن عبد الله بن سبأ؟ هل هو شخصية حقيقية؟ لا أعلم أي سند ثابت الإسناد في شأن عبد الله بن سبأ، وغاية ما وقفت عليه سند في تاريخ الطبري فيه كذاب. يقول: ما شخصية ابن سبأ؟ هل هي وهمية موضوعة من قبل سيف بن عمر؟ سيف بن عمر كذاب. وبعد البحث في الأسانيد إلى عبد الله بن سبأ بالاسم عبد الله بن سبأ المشهور في التاريخ، والمشهور أنه تزعم حملة ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأسكنه فسيح الجنان، لم أجد بسند ثابت اسم عبد الله بن سبأ، لكن وجد كلام عن علي يسم شخصا بأنه ابن السوداء، فقالوا ابن السوداء هو عبد الله بن سبأ، لكن لم أقف على أي سند فيه ذكر عبد الله بن سبأ تنصيصا وأنه هو الذي سعى في الفتنة على ما ينقل بهذا التوصيف. ومن وجد سندا في هذا الصدد فليفدنا وله الشكر بعد شكرنا. Wahabi lokal seperti Haji Khalid ini memang penuh kedustaan karena kebencian kepada Syiah. Jika Wahabi lokal seperti Haji Khalid bersikeras dengan kebohongannya dan tetap meyakini bahwa Syiah adalah Yahudi, mari kita lihat video berikut ini. Alhamdulillah saat ini penerbangan dari Iran ke 3 negara sudah dibuka. Yang pertama, Iran ke Oman telah dibuka. Yang kedua, Iran ke Turki telah dibuka, dan alhamdulillah Iran ke Madinah juga telah dibuka, di mana hari ini alhamdulillah jamaah haji kloter pertama Iran telah tiba dengan selamat di Madinah, dan alhamdulillah juga disambut oleh para pengurus jemaah haji dari Arab Saudi. Nanti kita akan menyaksikan videonya. Di sini alhamdulillah perang mungkin ada hikmahnya, sehingga konflik atau perbedaan madhab yang dulunya selalu dijadikan alasan perpecahan, selalu dijadikan senjata oleh para musuh untuk membuat Islam terpecah berai. Saat ini alhamdulillah semua umat Islam bersatu, dan masyarakat muslim Iran pun disambut oleh masyarakat muslim dari Arab Saudi, disambut dengan baik jemaah haji Iran. Alhamdulillah, hal ini mungkin yang perlu kita garis bawahi, bahwa masyarakat Iran adalah masyarakat muslim yang juga melakukan ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow, jamaah haji Yahudi disambut di Arab Saudi. Atau mungkin Wahabi Arab Saudi sudah tobat memfitnah Syiah adalah Yahudi atau kafir dan musyrik. Tapi Wahabi lokal tetap ngotot Syiah itu Yahudi. Apa mungkin para Wahabi lokal itu sendiri yang Yahudi? Teriak lebih dahulu menuduh kelompok lain agar menutupi identitas Wahabi, yang mana mbah moyangnya sendiri yaitu Ibn Taimiyah mengambil ajaran dari Yahudi. Tentang hal ini sudah kami paparkan pada video-video di channel YouTube Ansarus Sunnah.